warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kelas 11 IPS 1 sampai dengan kelas 11 IPS 4. Semoga kalian hari ini dan hari seterusnya selalu bahagia. Oke, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teks ceramah. Saya jelaskan secara substansinya saja atau intinya saja. Jika nanti ada yang bertanya secara spesifik, silakan tanya saja lewat GC maupun komentar maupun WA gitu ya. Sudah sampai di bab ketiga, yaitu teks ceramah. Langsung saja kita buka di bagian PDF-nya. PDF maksudnya buku yang sudah saya bagikan ya. Yang belum mendownload buku ini silakan download atau minta ke saya, karena buku ini sudah saya berikan lewat WA bentuknya PDF. Langsung saja kita menuju ke KD dan juga indikator. Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Indikatornya dapat memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau dibaca itu. Paham ya? Jadi nanti disampaikan teks ceramah lewat audio visual maupun teks ceramah yang bentuknya tulisan itu. Supaya lebih hemat kuota, nanti tulisan aja. Kemudian yang kedua, menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Teks ceramah yang udah dibaca nanti kalian diharapkan dapat menemukan informasi dan permasalahan yang aktual dalam teks ceramah tersebut. Kemudian yang kedua, menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. Indikatornya menelaah bagian-bagian penting dalam teks ceramah. Bagian-bagian penting ini menurut kalian teks ceramah yang dibaca itu mana sih yang penting gitu. Ini apa ya? Ini termasuk ke dalam analisis. Jadi tidak paten jawabannya. Relatif jawabannya beda-beda. Kemudian yang kedua, menemukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Apa sih kalimat majemuk dan apa aja jenisnya, nanti kita bahas secara spesifik. Yang ketiga adalah menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Indikatornya mengidentifikasi struktur dalam teks ceramah, mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Struktur teks ceramah itu secara umum ada 3, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Kaidah bahasanya juga ada beberapa atau ada 5 atau 6 kalau nggak salah. Kemudian yang terakhir, mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan kebahasaan dan struktur yang tepat, menentukan aspek yang disunting dalam teks ceramah, menyampaikan hasil suntingan teks ceramah dengan memperhatikan materi vokal, gestur, ekspresi, dan intonasi. Kalau memperhatikan materi vokal, gestur, ekspresi, dan intonasi, ini otomatis ada teks ceramah yang bentuknya audiovisual. Mau seperti apa tugasnya, lihat saja besoknya. Menentukan aspek-aspek yang disunting dalam teks ceramah, artinya nanti Pak Guru akan memberikan teks ceramah yang kurang tepat, kemudian kalian sunting teks ceramah menjadi teks ceramah yang lebih tepat isinya, atau juga bisa juga tanda baca bahasanya dan sebagainya. Oke, ini termasuk KD dan indikator dari teks ceramah. Untuk lebih singkatnya, langsung saja kita menuju ke bawah. Ini halaman 74 ya di buku bahasa Indonesia. Yang belum baca saya harap baca. Kalau yang malas nonton ya baca aja, daripada nonton tapi nggak baca. Oke, jadi gini, di buku paket kalian itu di halaman 78 ada pengertian pidato khotbah. Lalu apa sih pengertian ceramah gitu? Lalu apa pengertian ceramah? Nah, di sini ada pengertiannya gitu. Pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian sesuatu, informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah pidato dan khotbah itu sama dengan ceramah? Itu otomatis beda.
Meskipun ketiga-tiganya itu menyampaikan informasi. Saya analisis lebih spesifik ya. Kalau perbedaan ceramah, pidato, dan khotbah itu menurut saya adalah tempatnya dan orangnya. Oke. Yang pertama adalah ceramah. Ceramah itu tempatnya bisa di mana aja. Mau di warung kopi, mau di kelas, mau di sekolah, mau di kantin, mau di rumah. Ceramah itu bebas di mana saja, orangnya pun bebas, siapa saja yang mau ceramah. Paham ya sampai sini ya? Bahkan kalian di rumah itu sering diceramahi. Diceramahi oleh siapa? Ya orang yang lebih tua yang di rumah gitu. Kemudian kalau pidato ini tidak bisa berada di tempat manapun itu. Artinya tempatnya lebih formal daripada ceramah. Orangnya pun orang yang pidato itu orang-orang yang mungkin sudah yakin dengan dirinya mampu berbicara di depan umum. Oke. Tempatnya lebih formal. Kemudian yang kedua atau yang ketiga adalah khotbah. Khotbah itu malah lebih spesifik. Orangnya lebih spesifik. Katakanlah orang yang mempunyai pengetahuan tentang agama. Tempatnya lebih spesifik. Tempatnya di tempat-tempat ibadah atau di rumah ibadah itu. Apakah khotbah itu selalu tentang keagamaan? Iya. Nah ini karena ada penting ini, pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan untuk memperkuat iman itu. Ceramah, pidato, dan khotbah saya yakin semuanya itu persuasif atau ajakan itu. Sama-sama mengajak untuk berbuat yang lebih baik gitu. Paham ya sampai sini ya? Jadi perbedaannya itu tempat dan orangnya. Kalau persamaannya itu banyak, informasi, menyampaikan informasi, persuasif dan sebagainya. Oke, lanjut ke bawah. Langsung saja ke halaman berapa ini? Halaman 81. Ada jenis-jenis informasi. Jadi dalam materi teks ceramah itu ada beberapa jenis informasi. Ada 5 jenis informasi. Saya bahas secara singkat ya. Yang pertama adalah informasi berdasarkan fungsi. Informasi berdasarkan fungsi ini dibagi menjadi 2, informasi edukatif dan informasi hayalan. Edukatif katakanlah itu tentang pembelajaran, katakanlah itu fakta ya, fakta. Kalau fiksional itu berarti lawannya dari fakta atau hayalan. Contohnya di sini adalah kalau fakta, teknik belajar yang jitu. Kemudian kalau yang fiksi atau fiksional adalah cerita pendek, karikatur, dan komik. Yang kedua, informasi berdasarkan format penyajian. Di media massa dikenal berbagai bentuk penyajiannya, itu dalam bentuk tulisan, foto, kartun, ataupun karikatur. Oke. Nah, dalam format penyajian ini formatnya itu apa ya? Format katakanlah bentuknya itu bisa berita, artikel, karangan khas, resensi, kolom, dan juga karya fiksi. Yang ketiga adalah informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yaitu informasi berdasarkan tempat kejadian peristiwa berlangsung. Peristiwa berlangsung berdasarkan tempat kejadian. Contohnya si A kecelakaan di mana, contohnya si A kenapa di mana gitu ya. Kemudian nomor 4, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Informasi berdasarkan bidang kehidupan yang ada bidangnya misalnya adalah pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, informasi berdasarkan bidang kepentingan, menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Wah, ngeri nih, kelangsungan hidup pembaca. Contohnya informasi dari bapak dokter,
Bapak ini terkena. Contohnya informasi kelangsungan hidup pembaca, misalnya informasi dari Bapak dokter, Bapak ini terkena penyakit ini, nah itu kelangsungan hidup pembaca. Yang B, informasi menyangkut perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca. Bapak ini kena penyakit ini, maka Bapak harus seperti ini. Nah, itu termasuk ke dalam jenis informasi berdasarkan bidang kepentingan. Kepentingannya siapa? Kepentingan yang menerima informasi. Apakah seluruhnya ini bisa digabung jadi satu? Iya, itu tidak ada yang tidak ada yang melarang. Apakah jenis informasi 1 dan 2 bisa digabung? Bisa. Semua informasi ini bisa digabung jadi satu. Tinggal mana substansinya atau intinya itu. Intinya tentang ini ya termasuk ke dalam jenis format penyajian. Intinya tentang lokasi ya termasuk ke dalam jenis lokasi peristiwa. Meskipun di dalam informasi lokasi peristiwa itu ada hubungannya tentang informasi berdasarkan apa ini? Berdasarkan fungsi, yaitu edukatif atau pembelajaran. Misalnya gini, si A kecelakaan di sini. Itu informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Saya lanjutkan ya. Si A berada di kecelakaan di tempat itu karena si A itu tidak menyalakan lampu sen atau lampu riting saat belok sehingga ditabrak gitu. Itu juga ada edukatifnya. Kalau belok gunakan lampu atau nyalakan lampu riting maupun lampu sen itu. Jadi informasi ini tidak spesifik. Nomor 3 ya informasi ini, terusnya enggak gitu. Jadi bisa digabung jadi satu. Lagi ya. Jadi dalam teks ceramah itu ada kalimat majemuk. Majemuknya apa aja? Sebenarnya ada beberapa jenis kalimat majemuk ya. Tetapi di dalam materinya di buku paket PDF-nya khususnya kalimat majemuk bertingkat. Apa sih kalimat majemuk bertingkat? Pengertiannya di sini ini. Kalimatnya dibentuk oleh gabungan 2 buah kalimat atau lebih. Sebenarnya ini bukan 2 buah kalimat ya, tetapi 2 buah klausa. 2 buah klausa. Bukan 2 buah kalimat. Adapun yang dimaksud dengan kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa dan hubungan antar klausa tidak sederajat. Artinya, kalau di sini kalimat majemuk bertingkat itu tidak sederajat, berarti ada kalimat majemuk yang sederajat atau setara gitu. Kayak apa sih jenis-jenis kalimat majemuk dan kayak apa sih klausa gitu. Saya yakin kalian sudah tahu frasa dan klausa, tapi lebih untuk mengingatkan lagi, saya memberikan informasi sedikit ya tentang frasa, klausa, dan kalimat. Duh, lemot nih. Kayak sebelum menuju ke kalimat majemuk, saya memberikan pengertian atau contoh tentang frasa dulu. Frasa itu apa sih? Frasa itu 2 kata. Dominannya 2 kata. Bisa lebih enggak? Bisa. Contohnya kayak gini. Saya tambah sedikit. Tidak terdiri atas subjek dan predikat. Contoh, 2 orang anak. Ini adalah frasa. Maaf, frasa. Kok bisa frasa? Ini hanya subjek tok.
tidak ada predikatnya, sehingga masuk frasa. Frasanya jenisnya apa? Termasuk ke dalam frasa nomina. Nomina itu apa? Benda. Paham ya? Contoh lain. Sedang membaca. Sedang membaca. Ini adalah predikat. Tetapi nggak ada subjeknya, maka masuknya adalah frasa. Paham? Insya Allah paham. Sedang membaca termasuk jenis apa? Frasa verba atau frasa kerja. Paham ya? Paham. Saya harap paham lah. Yang ketiga, contohnya ketiga, buku cerita. Ini frasa tok. Kok bisa frasa tok, Pak? Ini bahkan tidak ada subjek dan predikatnya. Oke. Ini malah objek gitu. Sehingga jadi frasa. Jenisnya apa? Frasa nomina. Nah, ketiga frasa ini bisa dijadikan klausa maupun kalimat. Contoh, saya jadikan klausa. Misalnya gini, 2 orang anak sedang membaca. Klausa. 2 orang anak itu subjek, sedang membaca itu predikat. Ingat bahwa klausa hanya terdiri atas subjek dan predikat. Kalau frasa tidak terdiri subjek dan predikat. Oke, 2 orang anak sedang membaca. Ini termasuk ke dalam klausa. Saya gabungkan tadi. Biar paham lah ya. Klausa. 2 orang anak sedang membaca. Ini termasuk klausa. 2 orang anak itu subjek, sedang membaca itu predikat ataupun keterangan. Klausa ini hanya terdiri dari subjek dan predikat. Bisa selain itu nggak bisa. Bisa selain, misalnya subjek dan objek bisa nggak, subjek dan keterangan bisa nggak, subjek dan apalagi juga bisa nggak gitu. Jadi bisa. Kemudian contoh yang kalimat. Saya jadikan kalimat 2 orang anak sedang membaca buku cerita. Ini sudah menjadi kalimat. Kenapa? Karena di sini ada subjek, sedang membaca ada predikat, buku cerita ada keterangan maupun objeknya. Oke, paham ya? Paham, insya Allah paham. Nah, kalimat itu ada jenisnya, khususnya dalam teks ceramah itu ada kalimat majemuk. Saya kasih sedikit saja tentang jenis-jenis kalimat majemuk. Satu, majemuk setara. Majemuk setara itu secara umum atau secara dominannya menggunakan konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif itu apa aja sih itu? Dan, atau, kemudian tetapi, sedangkan. Ini termasuk ke dalam kalimat majemuk setara. Contoh, Pak Pandu dan Pak Widi, Pak Pandu dan Pak Widi bermain
badminton. Bak Pandu subjek, Bak Widi subjek, bermain predikat, badminton apa ya, keterangan. Bermain badminton juga keterangan. Ini termasuk ke dalam konjungsi koordinatif. Konjungsinya itu dan. Jika ada konjungsi koordinatif, kemungkinan besar ini termasuk ke dalam kalimat majemuk setara. Jika ada konjungsi atau, maka masuknya kalimat majemuk setara. Seterusnya. Paham ya? Yang kedua, yaitu majemuk bertingkat. Apa sih kalimat majemuk bertingkat? Jadi kalimat majemuk bertingkat itu kita lihat di buku ininya. Lebih dari satu klausa dan hubungan antar klausa tidak sederajat atau tidak koordinatif, sehingga kalimat majemuk bertingkat itu biasanya menggunakan konjungsi subordinatif. Oke ya, sehingga sering menggunakan konjungsi subordinatif. Apa aja sih jenis-jenis konjungsi subordinatif? Di buku paket itu ada. Ini dia. Set. Nah, yang pertama yaitu konjungsi sehingga, sampai, maka. Semuanya ini kalimat majemuk bertingkat menggunakan konjungsi subordinatif. Jenisnya yaitu yang pertama adalah hubungan sebab akibat atau kausalitas. Kalimat majemuk hubungan sebab akibat. Kemudian yang kedua, kalimat majemuk hubungan cara ditandai oleh kata hubung dengan. Seterusnya sampai dengan nomor 7, yaitu majemuk hubungan atributif. Konjungsinya yang. Supaya lebih mudah masuk ke otak kalian, gini aja. Kalian cukup hafalkan konjungsi lah, kalimat majemuk setara itu konjungsinya apa aja. Jadi kalau sudah menghafalkan jenis kalimat majemuk setara itu konjungsinya udah hafal, konjungsinya yaitu dan, atau, tetapi, sedangkan. Selain itu, selain konjungsi koordinatif, maka masuknya konjungsi subordinatif. Dan konjungsi subordinatif itu jika diterapkan dalam kalimat, dominannya menjadi kalimat majemuk bertingkat. Itu ya. Itu cara yang mudah itu. Kalian tidak perlu menghafalkan sampai dengan jenis nomor 7, itu nggak perlu. Yang penting paham, yang penting tahu kuncinya gitu aja. Nggak perlu capek-capek. Oke ya. Lalu yang ketiga, jadi selain kalimat majemuk bertingkat, ada juga kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran. Nah, kalimat majemuk campuran itu malah lebih susah, memiliki dua klausa plus satu klausa. Waduh, lebih mumet maning gitu. Padahal sangat mudah gitu. Jadi kalau nomor 3 itu kalimat majemuk campuran, dominannya atau seringnya itu biasanya dalam satu kalimat ada dua konjungsi. Jika dalam satu kalimat ada dua konjungsi, maka masuk ke dalam kalimat majemuk campuran. Tetapi kalau hanya satu konjungsi, itu kemungkinan malah masuk ke sini, ke nomor 1 maupun nomor 2. Nah, nomor 1 dan nomor 2 dibedakan. Kalau nomor 1 itu setara menggunakan konjungsi koordinatif, hanya ini tok, dan, atau, tetapi, sedangkan. Jika ada kalimat selain menggunakan konjungsi ini, maka kemungkinan besar masuknya ke sini, ke kalimat majemuk bertingkat. Oke? Jika dalam satu kalimat ada dua konjungsi, kemungkinan besar masuknya ke kalimat majemuk
campuran. Itu sih kuncinya seperti itu. Paham ya? Saya kasih tahu kuncinya aja supaya singkat. Kalau lebih spesifik malah bisa menjadi beberapa puluh menit atau beberapa jam. Lanjut, struktur teks ceramah itu nggak perlu saya bahas lebih spesifik. Tapi di sini ada pendahuluan yaitu tesis. Tesis itu apa sih? Jadi tesis itu memuat pernyataan yang faktual. Katakanlah yang fakta, pernyataan yang fakta. Nah, pernyataan fakta ini didukung oleh argumen. Kalau tidak didukung oleh argumen, maka itu bukan sulit atau apa ya, tidak meyakinkan. Sehingga teks ceramah itu digunakan untuk meyakinkan orang. Dan sifatnya itu persuasif, harus ada pernyataan yang faktual atau fakta didukung dengan argumen. Ditutup atau penegasan kembali. Itu secara umumnya, spesifiknya seperti itu. Kemudian, nah ini yang terakhir yaitu mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. 1. Menggunakan kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua jamak. Kata ganti orang pertama, saya, aku. Kata ganti kedua jamak, kami, ham, maaf, kedua jamak ini. Dosa apa hadirin, kalian memenuhi sebagainya. 2. Menggunakan kata teknis. Kata teknis itu gampangnya kata yang apa ya, yang masih jarang kalian dengar lah. Sarkastis, eufemistis, tata krama, kesantunan berbahasa, etika berbahasa. Ini termasuk ke dalam kata teknis atau kata istilah. Karena namanya kata istilah berarti kata itu jarang kalian dengar atau jarang saya dengar. Jarang digunakan secara umum. Karena kata itu adalah kata peristilahan. Yang ketiga, menggunakan kata menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Jadi ada konjungsi argumentasi lah, konjungsi kausalitas pada teks ceramah. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Semua kata kerja mental ini biasanya sifatnya itu aktif. Mengagumkan, menduga, berpendapat itu semuanya aktif. Diharapkan itu pasif ya. Tetapi dominannya adalah aktif. Nomor 5, menggunakan kata-kata persuasif. Persuasif itu ajakan. Hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus gitu. Jadi persuasif. Di dalam teks ceramah itu tidak boleh memaksa, nggak boleh memaksa. Tetapi lebih ke persuasifnya. Terus yang ke ini halaman berapa ya? Halaman 97. Ini ada jenis-jenis ceramah. Ceramah informatif, ceramah persuasif, ceramah rekreatif. Informatif itu memberikan pembelajaran yang sifatnya menyampaikan informasi pembelajaran edukatif. Kemudian persuasif itu ajakan, rekreatif itu apa ya, adanya unsur humor. Terus ke bawah. Oh, nggak ada kayaknya. Udah sampai ya, udah selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ditanyakan silakan tanya. Kalau ada suara ataupun apa ya, suara-suara yang lain selain saya atau anak saya mohon maaf karena kondisi saya di rumah rame. Terima kasih. Jadi saya berharap kalian itu tanya. Yang belum masuk GC silakan masuk GC. Karena saya bingung mau menilainya. Kalian nggak masuk GC, nggak masuk WA, jarang mengumpulkan, jarang melihat tugas. Waduh, udah sampai 1 semester ini. Jadi saya harap yang belum masuk silakan masuk ya. Nggak perlu saya mohon-mohon lah. Nggak perlu saya mohon-mohon karena kalian sudah dewasa.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.